Selama menjadi pejabat intelijen sejak tahun 1974, Benny Murdani berhasil mengkonsolidasi berbagai badan intelijen negara hingga akhirnya benar-benar di bawah kontrol dan kendalinya. Pada tahun-tahun akhir 1970-an, sikap kritis kepada pemerintahan Presiden Soeharto yang dinilai mulai otoriter mulai muncul di kalangan purnawirawan, jenderal, dan sejumlah tokoh sipil nasional. Puncak sikap kritis itu adalah lahirnya gerakan moral Petisi 50 pada 5 Mei 1980 yang digagas sejumlah tokoh, antara lain Jenderal Purnawirawan Abdul Haris Nasution, mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, dan lain-lain. Sebenarnya lahirnya Petisi 50 itu diinisiasi oleh senior-senior ABRI. Karena yang bisa mengambil inisiatif untuk tidak dicurigai kalau mengadakan rapat-rapat ya para senior ABRI itu. Untuk menghadapi gerakan ini, Presiden Soeharto memerlukan sosok kuat yang ia yakini bisa melindungi dan tidak akan mengkhianatinya. Dan pilihan Soeharto akhirnya jatuh pada Benny Murdani. Karena itu, meski tidak pernah memegang jabatan komando di unit yang lebih besar dari batalion, pada tahun 1983, Benny Murdani dipromosikan Soeharto menjadi jenderal penuh dan diangkat sebagai Panglima ABRI. Benny itu Katolik. Yang ditakutkan Pak Harto itu adalah jenderal yang orang Jawa dan santri. Kalau dia jenderal dan Katolik, tidak terlalu mengancam, tidak terlalu dianggap mengancam oleh Pak Harto. Oleh sebab itu Pak Harto menganggap aman memberi kekuasaan pada Benny. Pada masa kepemimpinan Benny Murdani sebagai Panglima ABRI, sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menelan banyak korban nyawa terjadi. Di antaranya, peristiwa kerusuhan berbau sara di Tanjung Priok pada September 1984. Dalam peristiwa bentrokan antara pengunjuk rasa Muslim dengan tentara ini, puluhan orang dinyatakan tewas. Peristiwa ini menyulut sentimen negatif dari berbagai kalangan terhadap sosok Benny Murdani. Ada dua kalimat menarik yang saya lihat di situ Pak Benny katakan. Kalian jangan takut. Apa yang kalian lakukan adalah tindakan yang tepat dan benar. Karena yang pertama, kalau tidak kalian lakukan, kalian mati. Senjata diambil, coba bayangkan orang-orang itu dan orang tidak bertanggung jawab. Kalau terjadi seperti itu, sekian orang membawa senjata, kemudian terjadi pembakaran dan pelumpang ini pasti jadi lautan api. Itu kata Pak Benny. Yang kedua yang menarik yang saya lihat, mereka kan baris tuh. Dengan tongkat langsung ditusuk satu-satu ke perutnya. Tapi kalian jangan bangga. Yang kalian tembak, ada yang mati ini, ada yang luka ini, saudara kamu sendiri. Menyusul pecahnya peristiwa Tanjung Priok, Benny Murdani kerap dicap sejumlah kelompok Islam politik sebagai jenderal anti-Islam. Benny sendiri menjawab tudingan ini dengan kerap melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah Islam dan pondok pesantren. Ia juga sering menunjukkan kedekatannya dengan bertemu sejumlah tokoh Islam atau pesantren. Benny Murdani sendiri rajin berkunjung ke pesantren-pesantren, tapi itu juga ada misi politiknya. Nah, karena mengapa kalangan ulama-ulama itu terus banyak yang mendukung tindakan Pangkop Kamtib Benny Murdani di Tanjung Priok itu, di dalam menyelesaikan Tanjung Priok. Tapi kami ini dari kalangan Islam politik lain ini menentang. Dan itu menyebabkan saya di penjara itu karena saya sekretaris Petisi 50 yang memang mengeluarkan pernyataan Petisi 50 itu yang namanya lembaran putih peristiwa Tanjung Priok. Tak hanya dipersalahkan dalam peristiwa Tanjung Priok, bagi beberapa kalangan Islam, Benny Murdani juga dituding sebagai bagian dari kubu yang hendak meminggirkan kelompok Islam dari panggung politik pemerintahan. Tuduhan ini muncul dikarenakan kedekatan Benny Murdani dengan tokoh-tokoh CSIS, Lembaga Kajian Strategis Bentukan Ali Murtopo, dan para mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI, yang kerap memberi masukan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pemerintahan Soeharto. Kami lebih dekat dengan Ali Murtopo. Ali Murtopo senior, cukup seniornya dia begitu ya, rada senior dari dia. Tapi Ali Murtopo juga sudah mulai mendekati
langkah-langkah ke pensiun ya. Dan Benny ya menerima, kalau sama kita menerima suatu analisa yang pada waktu itu CSIS juga sudah mulai berkembang ya, berkembang karena banyaknya sarjana-sarjana yang baru lulus ya, muda, dan mereka mempunyai bahan-bahan analisa. Kasus pelanggaran HAM lain yang kerap dikaitkan dengan Benny Murdani adalah kasus penembakan misterius atau Petrus terhadap sejumlah terduga preman dan pelaku kejahatan pada pertengahan tahun 1980-an. Meski inisiatif Petrus belakangan diakui Soeharto dalam buku memuarnya datang dari dirinya. Dengan kata lain, Benny hanya menjalankan perintah Soeharto. Dia prajurit sejati yang melaksanakan kebijakan politik, putusan politik dari atasannya. Nah, sebab misalnya apa yang dinamakan Petrus itu, lihat kan memang perintah Pak Harto. Dan orang yang dianggap tega untuk melakukan itu ya memang orang seperti Benny Murdani. Dengan keberaniannya yang luar biasa itu yang dia dapat penghargaan. Juga penghargaan keberanian sebagai prajurit komando di lapangan. Meski banyak dikaitkan dengan hal-hal kontroversial, selama menjabat Panglima ABRI, Benny banyak melakukan langkah-langkah pembenahan ABRI, seperti pemotongan anggaran, peningkatan efisiensi, dan peningkatan profesionalisme. Benny antara lain mengurangi jumlah komando daerah militer atau Kodam dari 16 menjadi 8. Pada tahun 1987, Benny Murdani juga berupaya meluruskan ideologi kemiliteran dengan mengubah beberapa kata dalam Sumpah Prajurit, sehingga bunyi sumpah itu lebih mengarahkan pengabdian prajurit untuk berbakti pada negara dan bukan pada penguasa. Jadi beliau yang merubah Sumpah Prajurit yang tadinya berlangsung sekian lama. Sumpah Prajurit Sabta Marga itu kan kurang lebih tahun 51-an, 50-an, 51 baru di. Jadi sampai dengan era Pak Benny itu dirubah. Semua kata-kata berbau pemerintah dirubah menjadi kepada negara. Loyalitas Benny kepada hal-hal yang diyakininya sebagai kepentingan negara pada titik tertentu justru menyebabkan hubungan Benny dengan Presiden Soeharto merenggang. Puncaknya, sepekan menjelang sidang umum MPR 1988, jabatan Benny Murdani sebagai Panglima ABRI dicopot. Sudah pensiun sekalipun, kadang-kadang ada candaan-candaan. Orang-orang di luar sekelilingnya mencoba untuk bercanda, mengkritik Pak Harto, beliau marah.